Terima kasih Pak Zeki yang sudah memberikan informasi dan tutorialnya. Bapak Ibu, Ibu-Ibu semuanya, insya Allah nanti akan di-share tata cara bagaimana kita bisa menggunakan IT ini untuk pelaksanaan lomba cerdas cermat. Baik, untuk selanjutnya technical meeting ini selain yang pertama adalah proses bagaimana kita menggunakan IT-nya. Yang kedua adalah pembacaan tata tertib lomba. Untuk itu kepada Ibu Gatot dipersilahkan. Terima kasih Ibu Darmawan. Tata tertib lomba cerdas cermat ISTI ASN dalam rangka peringatan HUT DWP ke-23 tahun 2022 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur. 1. Setiap peserta dalam tim diharapkan mengenakan pakaian seragam Dharma Wanita Persatuan. 2. Setiap peserta diharapkan hadir di tempat perlombaan selambat-lambatnya 15 menit sebelum perlombaan dimulai. 3. Sebelum perlombaan dimulai, setiap peserta diwajibkan untuk melaksanakan daftar ulang terlebih dahulu. 4. Setiap anggota tim diwajibkan mengikuti proses seleksi dalam setiap babak sejak awal hingga akhir pertandingan. Apabila kurang, maka anggota lain dari tim tidak diperbolehkan untuk mengikuti jalannya perlombaan. Dan tim tersebut dinyatakan gugur. Selama perlombaan berlangsung, tidak diperbolehkan membawa HP atau buku materi dalam bentuk apapun, khusus lomba offline. 6. Selama perlombaan tidak dapat dilakukan penggantian peserta. 7. Apabila saat perlombaan akan dimulai, namun peserta belum hadir, maka peserta tersebut diberi selang waktu selama 5 menit. Dan apabila dalam waktu tersebut peserta masih belum hadir, maka tim yang bersangkutan dinyatakan gugur. 8. Peserta duduk sesuai tempat yang ditentukan oleh panitia. 9. Peserta diperbolehkan ke toilet dengan didampingi panitia. 10. Peserta tidak diperbolehkan makan dan atau keluar ruangan saat perlombaan sedang berlangsung. 11. Setiap tim diperbolehkan membawa pendamping sebanyak 2 orang, namun panitia tidak menyediakan konsumsi untuk pendamping. 12. Peserta pendamping diharuskan menjaga kebersihan dan ketertiban saat perlombaan sedang berlangsung, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. 13. Pendamping dilarang memberitahukan jawaban kepada peserta dengan cara apapun selama perlombaan berlangsung. Apabila hal itu terjadi, maka soal akan dibatalkan dan tim yang bersangkutan akan mendapatkan pengurangan poin atau nilai sesuai ketentuan di setiap soal. 14. Hal-hal yang belum jelas atau belum tercantum dalam tata tertib perlombaan dapat ditanyakan pada acara technical meeting. Demikian tata tertib lomba cerdas cermat. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Yayu Gatot. Ibu-ibu peserta lomba cerdas cermat, karena kegiatan kita kan ada 2, ada online dan ada offline. Mungkin bisa dilihat di layar. Untuk yang
nomor 3, sebelum masih tata tertib. Yang nomor 3 itu setiap peserta diwajibkan melaksanakan daftar ulang. Ini menyesuaikan. Kalau menggunakan online, berarti paling lambat masuk Zoom itu 15 menit sebelumnya. Karena kegiatan ini semua peserta itu akan dikomunikasikan pengawasannya lewat Zoom. Nanti akan disampaikan oleh Pak Jack Zoom-nya. Ya, jadi nanti akan ada informasi lebih lanjut. Itu paling lambat 15 menit. Jangan sampai terlambat. Kalau offline sama, tetapi kalau offline itu nanti yang masuk 9 besar setelah proses selesai. Kemudian yang nomor 5 itu seperti disampaikan Ibu Gatot tadi, offline. Ini yang offline, karena kalau yang online itu menggunakan IT. Diupayakan handphone ini alternatif apabila memang laptopnya itu tidak memadai. Tetapi paling tidak yang bisa memadai itu adalah laptop. Karena di undangan sudah disertakan syarat-syarat. Kalau ibu-ibu semuanya ingin lebih jelas, silahkan menggunakan laptop dengan spek yang sudah dikondisikan. Kemudian yang lainnya lagi, yang nomor 8, peserta duduk sesuai tempat yang ditentukan oleh panitia, ini juga lebih mengarah kepada online dan offline. Maksudnya tempat duduknya itu kanan kirinya tidak ada orang lain, kecuali tim. Jadi sudah ditentukan, kemudian di belakangnya ada background. Background yang menyatakan bahwa ada kegiatan lomba cerdas cermas dengan kegiatan HUT dan wanita ke-23 tadi. Nomor 9 itu offline, yang masuk 9 besar. 10 offline, 11 offline, terus sampai terakhir, kecuali nomor 14, bisa nanti jika ada pertanyaan, ditanyakan dalam technical meeting sejelas-jelasnya. Paham semuanya nggih? Baik, untuk tahap selanjutnya tolong disimak, yaitu tahap pelaksanaan lomba cerdas cermat. Tahap penyisihan babak pertama. Tahap penyisihan babak pertama terdiri dari 60 soal. Tolong dicatat, 60 soal. Waktu 25 menit. 60 itu terdiri dari soal apa saja? Yaitu 35 soal tentang ADART. 35 soal tentang ADART. 25 soal itu tentang e-reporting 15 soal. Materi umum 10 soal. Jadi total 60. Jangan lupa waktunya 25 menit. Kalau tadi saya melihat ada dari kabupaten, dari IPP, satu soal itu hanya 1 menit. Ada malah per detik. Nah, ini saya yakin dengan 25 menit ini sangat banyak. Ya, jadi karena kalau yang ini kan takut lupa-lupa ingat. Jadinya diberi waktu selama 25 menit, tolong diperhatikan. Karena tidak bisa scroll ke atas lagi. Jadi kalau sudah nomor 1, 2, 3, terus kok ragu-ragu ya saya nomor 1. Satunya diulangi lagi, tidak bisa. Jadi yang cepat, tepat. Karena memang kita memilih. Dan jangan tegang. Kalau tegang, buyar. Ya Ibu ya, jangan tegang. Jadi belajar aja ADART-nya. Kalau perlu tidur ADART-nya di sebelahnya. Sudah dibaca atau belum? Wallahu alam. Oke, jangan tegang. Nah, dari semua nanti data kan masuk.
Untuk yang IPP akan diambil di babak penyisian ini 20 besar. Sedangkan untuk yang kabupaten kota akan diambil 15 besar. Ya. Jadi siap-siap belajar. Lalu yang seperti apa e-reporting? Ya, e-reporting ya tentang pelaporan berbasis elektronik. Ya, nanti kondisinya ya seperti bagaimana contohnya, bagaimana buka HP, bagaimana buka laptop, gimana caranya bisa masuk, bisa mengunggah. Nah, itu nanti dipelajari saja. Bagaimana kemarin ibu-ibu kalau mau melaporkan pakai e-reporting. Harus buka apa tombolnya, nggak pakai tombol lalu bisa laporan, nah seperti itu. Yang penting proses bagaimana laporan itu mulai dari memasukkan sampai mengunggah dan persoalan tentang e-reporting. Oke? Paham ya? Yang biasa e-reporting. Jadi karena kita kan melaksanakannya masih lama ini ya. Masih tanggal 8 ya. 9. Jadi mohon operatornya ditanyakan. Paling tidak bisa buka e-reporting laptop. Bisa mengunggah. Nah nanti soal-soal tidak lepas dari soal-soal itu. Artinya kita harus bisa bagaimana mengunggah. Dalam handphone, dalam laptop. Seperti itu. Okay? Bisa jangan tegang. Latihan aja. Masih ada waktu, sekarang masih 26. Tanggal 9, oh suwe banget. 2 minggu lagi. Setiap hari latihan. Buka laptop, buka HP tentang e-reporting. Kemudian 10, umum. Apa atau umum itu? Ibu-ibu harus bisa pengetahuan umum. Misalkan, oh COVID itu opo? Begitu. Apa atau COVID itu namanya? Pengertian COVID itu apa? Karena sekarang kan kita masih ada COVID, tapi paling tidak materi COVID sedikit-sedikit. Oh, bagaimana kalau sakit? Dulu itu COVID itu pakai apa? Misalkan pakai obat ini atau obat apa, nama-namanya yang sederhana aja. Kemudian yang namanya umum itu misalkan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur yang sekarang siapa namanya? Nah, paling tidak ibu-ibu harus bertanya itu. Itu pengetahuan umum. Kemudian Ketua Dharma Wanita Persatuan Pusat tahun sekian itu harus tahu. Ya. Kemudian nama Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur sekarang itu siapa? Itu harus tahu. Kemudian tokoh perempuan harus dibaca. Terus yang kedua, gudeg makanan dari mana? Oh, dari Madura. Salah. Gudeg makanan dari mana? Jogja misalkan. Kemudian tari kecak itu dari mana? Dari Surabaya misalkan, ya salah. Tari kecak itu dari Bali misalkan, seperti itu. Porsinya hanya 10 soal saja. Dari jumlah 60, umum itu 10. Artinya pengetahuan macam-macam yang gampang-gampang. Tapi kalau enggak baca, misalkan jangan asem, itu apa, ada asemnya misalkan loh. Terus oh enggak ada. Nah itu jangan sampai enggak tahu dan sebagainya. Oke, paham? Setelah 20 besar IPP dan 15 besar IPP DWP Kabupaten Kota, panitia menyampaikan selamat kepada tim yang sudah lolos di babak pertama. Untuk mengerucut ke babak kedua, itu akan disaring ke babak selanjutnya, semifinal dan final. Babak semifinal dan final akan diambil 9. Yang 20 diambil 9, yang 15 juga diambil 9. Sama-sama 9. Kemudian soalnya tidak lagi 60, tetapi 40 soal.
25-nya ADART. 15-nya 10 e-reporting, 5 adalah soal umum. Waktunya 15 menit. 15 menit ini juga masih banyak. Satu soal paling tidak 3 menit, padahal tadi ada yang satu soal 1 menit. Ya, jadi kita kepingin ibu-ibu itu bisa berpikir agak apa namanya nggak tegang. Oh, kayak diuber setan karena waktunya 1 menit. Jadi kita beri agak lama sedikit. Tapi lebih lama yang babak pertama. Babak kedua lebih banyak, lebih kurang, lebih cepat sedikit. Setelah 9 besar, maka siap-siap dan selamat kepada DWP IPP dan DWP Kapkot untuk melanjutkan ke babak semifinal. Dan kepada yang belum mendapatkan kesempatan ke babak semifinal dan final, jangan kecil hati. Barangkali nanti ketua panitia akan memberikan kesempatan untuk yang tahun berikutnya lagi. Jadi agenda ya. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan pada babak semifinal dan final. Babak semifinal dan final itu prosesnya sama. Yang pertama adalah soal nanti ada 3 tipe. 3 tipe nggih. Kalau yang online itu kan hanya ngejakan aja, nggak pakai tipe-tipean. Tapi kalau babak semifinal dan final, karena ini offline, dari 9 itu sistematikanya 3 dijadikan 1 kesempatan. 3 1 kesempatan, 3 1 kesempatan. Dari 3 juara ini akan diambil juara 1, 2, 3. Kemudian untuk selanjutnya itu akan bagian-bagian yang nanti kalah itu juga akan dilombakan 4, 5, 6. Kalau dari jumlahnya itu kan 9. Bagaimana dengan yang 7, 8, 9? Karena pemenangnya hanya sampai tingkat juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Nah, kadung jauh-jauh dari mana-mana, 7, 8, 9-nya kan sudah masuk ke provinsi ya. Panitia berdasarkan kebijakan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur, 7, 8, 9 akan mendapatkan penghargaan khusus. Dalam bentuk apa? Saya kurang tahu. Paling tidak penghargaannya adalah sertifikat, 2 hadiah-hadiah. Sedangkan untuk piala hanya berlaku 6 besar. Tetap nanti bersama-sama difoto di pelaksanaan apa itu namanya hari HUT-nya. Tetap diminta rawuh 7, 8, 9. Peringkat 7, 8, 9 berdasarkan nilai ketika ikut semifinal maupun finalnya. Ya, jadi pada saat final kan sudah enggak masuk, tapi di semifinalnya kan ada. Nah, seperti itu. Maka nilai tertinggi peringkat 7, nilai berikutnya peringkat 8, nilai berikutnya peringkat 9. Jadi enggak ada yang tidak mendapat penghargaan karena yang mengambil 9 besar ini sudah pilihan melalui tahapan-tahapan tahap 1 dan 2. Kemudian jika nilainya sama, bagaimana? Kalau online nilainya sama seperti disampaikan Pak Jack tadi, dihitung dari waktu. Siapa di antara 2 yang nilainya sama itu waktunya lebih cepat, maka beliaunya lah, timnya yang akan mendapatkan prestasi pemenang.
Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan babak semifinal dan final offline. Jumlahnya hanya 9 tim. Ditambah dengan kabupaten kota 9 tim. Jadi jumlah total 18 tim. Menggunakan sistem bel. Nanti akan disediakan. Jadi siapa yang cepat maka lampunya akan hidup. Duanya tidak hidup seperti itu ya. Nanti syarat-syaratnya akan kami bacakan. Di dalam semifinal dan final ada soal wajib. Wajib artinya jatahnya regu tersebut, tim tersebut. Kemudian ada juga soal lemparan. Setelah wajibnya nggak bisa menjawab atau menyebut pas, maka dilempar oleh tim juri ke regu selanjutnya. Ada juga soal rebutan. Berebut. Tetapi soal rebutan ini harus selesai dulu. Membaca soal tidak boleh dipencet ketika soal itu masih di tengah jalan. Khawatirnya begini. Contoh, ini pernah terjadi. Pelangi itu misalkan merah, kuning, hijau misalkan. Kan pelangi, warna pelangi. Tet, merah, kuning, hijau. Padahal yang ditanyakan bukan itu. Warna pelangi muncul ketika posisi langit sedang. Nah, sedang setelah hujan padahal yang ditanyakan. Bukan warna pelanginya. Jadi ini harus hati-hati. Karena pertanyaannya belum tentu seperti yang diperkirakan. Oke? Karena pertanyaannya, contoh lagi, Surabaya adalah, nah belum selesai, kota metropolitan. Padahal bukan. Surabaya adalah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, misalkan seperti itu ya. Jadi tolong nanti di soal rebutan selesaikan dulu tim juri itu membaca soal. Selanjutnya di les. Baik, ini soal wajib. Soal wajib. Jumlah soal itu ada 10 butir soal. Dengan waktu 5 menit. Jadi tidak lama ya. Waktu 5 menit. Jawaban harus disampaikan oleh juru bicara. Juru bicara itu diambilkan posisi yang di tengah. Bukan di pinggir. Juru bicaranya di tengah. Kanan dan kiri BCI. Ya, BCI. Jadi hanya satu saja untuk wajib yang menyampaikan jawaban, yaitu juru bicara yang posisinya di tengah. Tolong dicatat, di tengah. Kanan kirinya hanya BCI. Paham ya? Jangan terus baca semua, jawab semua. Jangan. Nanti heboh. Santai saja. Bisikkan ke tengah. Apabila belum bisa menjawab, juru bicara mengatakan pas. Apabila diam, maka juri akan menunggu sampai juru bicara menyampaikan jawaban peserta dalam waktu terus dihitung. Apabila masih ada sisa waktu, soal akan diulang dari soal yang belum dijawab. Jawaban yang benar untuk setiap soal mendapat nilai 100. Yang salah 0. Paham ya? Paham. Jadi posisi juru bicara di tengah dari jumlah peserta 3 orang. Berikutnya soal lemparan. Dibuka lagi soal lemparan. Hai Pak Ceki. Oh, Pak Cekinya ngelamun. Soal lemparan. Tadi kan ada 3 ya. Wajib, soal lemparan, dan yang ketiga adalah rebutan. Soal lemparan. Apabila dinyatakan belum sempurna oleh Dewan Juri, maka akan diberikan kepada regu yang lain. Contoh, misalkan ya.
Pertanyaan itu ada 3 jawaban. Tapi pada soal wajib di regu tersebut hanya bisa jawab 1. Nanti juri kalau 1, kalau 100 masih kasih nilai. Jangan khawatir. Ya, jadi misalkan 100 ya paling tidak 35. Mending ngalah. Kan bisa 30, bisa 35, 35. Berarti sisanya tinggal 2. Nah, 2 itu akan diberikan kepada regu yang lain. Bagi yang menjawab sebagian akan mendapatkan nilai sesuai bobot jawaban. Kalau misalkan pertanyaan itu 2 yang diminta, berarti kalau bisa 1, ya bobot jawabannya dinilai 50. Seperti itu. Tidak ada jawaban salah, kurang, itu tidak dihitung. Tetap dihitung. Yang tidak dihitung kalau jawabannya salah. Ya, jawab aja, salah nggak apa-apa. Kalau betul siapa tahu, asalkan belajar. Nah, kalau belajar itu kemungkinan betul iya ada, tapi kalau nggak belajar kemungkinan betul nggak ada, yang mesti nolnya, ya. Kemudian 2, jawaban harus disampaikan oleh juru bicara di tengah. Tidak boleh di kanan kiri, tetap di tengah. Walaupun itu soal lemparan. Tetap soal itu 10 butir dengan waktu 5 detik saat setelah dibacakan. Tidak lama-lama, namanya sudah lemparan. Karena 5 menitnya itu sudah dibacakan kesempatannya oleh yang wajib. Berarti lemparan itu waktunya pendek. Waktunya pendek, namanya juga lemparan, dilempar aja, langsung dijawab. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi dalam 5 menit itu ketika regu itu wajib menerima soalnya, yang lain mengerjakan artinya kanan kirinya bisi. Nanti kalau dilempar jawabannya ini boleh, tapi juga rame-rame gitu. Dia tidak mengganggu konsentrasi kepada regu yang wajib. Lanjut. Soal ketiga, rebutan. Rebut. Nah, pada soal berebut ini tidak harus juru bicara. Kalau nunggu juru bicara, keburu dirampas oleh regu yang lain. Ya. Jadi jumlah soalnya tetap 10 butir, direbutkan oleh 3 tim. Jawaban disampaikan oleh salah satu peserta dari regu tersebut. Ada kata-kata, tidak harus oleh juru bicara. Hanya pada soal rebutan. Paham ya? Jadi monggo. Karena rebutan itu istilahnya cepet-cepetan. Yang tidak boleh, jangan membuat keputusan ketika belum selesai dibacakan, mencet. Takutnya malah salah. Paham ya? Nomor 3. Peserta menjawab soal setelah soal selesai. Dengan cara menekan tombol band. Acara pendampingan penyusunan. Kalau bisa di mute ya. Oke saja. Baik. Ibu-ibu mohon pengertiannya. Nanti kalau mau bertanya, monggo dipersilakan. Tapi sementara kami menjelaskannya, tolong di mute semua dulu supaya yang lainnya tidak terganggu suaranya. Baik, saya lanjutkan. Apabila soal belum selesai dibacakan, salah satu regu menekan bel, maka pembacaan soal berhenti. Dan regu yang menekan bel persilakan menjawab. Itu tadi yang saya sampaikan ya. Dikhawatirkan jawabannya salah karena yang ditanyakan dengan di pertanyaan itu tidak sesuai apa yang di dalam benak regu itu. Nomor 5. Jawaban yang benar pada soal mendapat nilai 100. Jawaban yang salah dikurangi 100. Tidak ada pengurangan. Tolong dihapus dulu Mas Ced. Tidak ada pengurangan.
Jawaban yang salah nilainya 0. Tidak dikurangi itu tolong dihapus saja ya. Artinya kalaupun salah nggak apa-apa. Kita ini kan lomba kebersamaan kekeluargaan ya. Jadi salah nggak apa-apa. Tapi jangan terus belum selesai terus pencet. Salah nggak apa-apa, nah jangan. Ya. Salah nggak apa-apa, pencet aja. Jangan loh. Saya minta tolong. Itu maksudnya kenapa kok supaya kalau apa namanya dikurangi itu biar enggak apa ya, enggak asal mencet-mencet gitu tuh loh. Biar enggak asal-asalan. Baik. Lanjutnya. Juara atau pemenang lomba adalah regu yang dapat mengumpulkan nilai paling banyak dari akumulasi paket soal wajib, lemparan, rebutan. Jadi ya total semuanya karena memang itu jatah masing-masing regu berkesempatan. Kalau ternyata lemparan yo enggak jawab, rebutan yo enggak jawab, berarti hanya punya wajib. Wajibnya ya cuma separuh. Nah, eman. Ya, karena sudah melalui seleksi begitu panjang. Seleksinya sudah tahap 1 dari sekian banyak dikerucutkan sampai hanya 9. Setelah 9, monggo rawuh ke Surabaya bagi kabupaten kota. Lanjut. Jika terjadi nilai yang sama untuk offline dan online, perbedaannya kalau online pakai waktu. Tapi kalau yang offline akan diberikan 1 pertanyaan lagi. Ya, ditambahkan 1 soal lagi. Kalau soal itu sama lagi, tambahkan lagi soal lagi. Sampai benar-benar 1 saja yang menjadi pemenang yang diharapkan juara 1 misalkan seperti itu. Kalau yang 2-3-nya sesuai dengan peringkat. Lanjut. Ini juara umum. Itu secara umum itu 6 aja. Yaitu juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, dan 3. Serta juara khusus. Juara khusus untuk pemenang peringkat 7, 8, 9. Nanti akan mendapatkan sertifikat penghargaan dan hadiah-hadiah dari panitia. Ya Bu. Ini saya tanya ke panitia. Betul ya panitia? Nanti hadiahnya jangan lupa TV, mobil. Mobilnya mobil-mobilan. Lanjut. Dilarang menyontek ini. Dilarang apa itu Mas Cek? Dilarang menyontek, dilarang curang. Mudah-mudahan tidak ada yang curang. Ibu-ibu semuanya, yang penting niat daripada panitia, mengapa kok harus dilombakan? Supaya ADART-nya itu bisa dipahami dengan sesungguh-sungguhnya. Ya, karena ADART itu kan kecil, dimasukkan saku, nggak perlu dibaca. Nah, sekarang dengan adanya begini, paling tidak dibaca. Tetapi ada kesalahan sedikit. Kalau nanti ditemukan bahwa Ketua Dharma Wanita Persatuan Kecamatan itu adalah Sekcam, itu adalah salah. Ketua Dharma Wanita Kecamatan, Persatuan Kecamatan adalah Ibu Istri Camat, Istri Camat. Jangan sampai lupa. Pelaksanaan online akan dalam posisi Zoom. Jadi gerak-gerik peserta bisa dilihat melalui layar monitor. Oke, yang di rumah, layar monitor. Paham nggih? Sekarang monggo yang mau bertanya. Apa sudah jelas semuanya? Dari Kabupaten Nganjuk, Bu ingin bertanya? Monggo, monggo. Ini tadi untuk background. Jadi background yang
ada di Cerdas Cermat pada saat online pengisian, itu apakah backgroundnya nanti dikirim dari kepanitiaan itu atau kita membuat banner sendiri? Seperti apa Ibu? Ini yang menyampaikan di luar technical meeting ya. Panitia monggo dijawab backgroundnya. Bagaimana di surat itu membuat masing-masing di WPIPP maupun kabupaten kota membuat backdrop masing-masing dengan ketentuan warna backgroundnya, warna dasar Dharma Wanita, dan tulisannya warna hitam. Sebenarnya di suratnya sudah ada Ibu. Cukup jelas ya Ibu? Bisa di banner begitu nggih? Atau di sistem di laptop masing-masing? Oh, di banner. Jadi tidak pakai elektronik enggak? Oh iya, ya di banner. Nggih. Mohon diulang untuk warna dasarnya. Warna dasar Dharma Wanita yang warna peach, Bu. Warna dasar Dharma Wanita. Warna dasar Dharma Wanita. Seperti kerudungnya Ibu kan warna dasar Dharma Wanita. Tulisannya sama, hitam. Jadi warna dasar untuk background sama semua, yaitu warna Dharma Wanita, tulisannya warna hitam. Cukup jelas ya Ibu? Ukuran tidak ada ukurannya ya? Di surat sudah ada keterangannya Ibu. Oh, sudah. Iya. Monggo dipersani lagi suratnya. Iya, terima kasih. Iya. Monggo dilanjut Ibu Darmawan. Terima kasih panitia. Monggo ibu-ibu sudah jelas ya. Yang belum jelas saya ingin bertanya, sudah belajar apa belum? Mulai ya, masih lama kok, 14 hari. Jangan lupa buku sakunya jangan disai, tapi dibaca. Karena soalnya lebih banyak di buku saku, ADART. Ada waktu 2 minggu. Monggo yang mau bertanya. Izin bertanya. Ada 3 peserta yang raise hand, terlihat di layar, ada dari DWP Kabupaten Gresik. Ini yang sudah muncul dari Balitbang Prof Jatim. Monggo silakan menyampaikan pertanyaan. Enggak berarti ya. Oh, enggak jadi. Bu, izin bertanya. Oh, monggo. Balitbang ke. Kesempatan ini yang mana Bu? Gresik. Apa dari Balitbang? Gresik dulu kalau gitu, monggo Bu yang sudah siap dengan pertanyaannya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya pertanyaan tadi itu sama, bukan pertanyaan sih, semacam usul. Pikirnya kami itu untuk banner itu karena dipakainya cuma sebentar, kok nggak efektif gitu ya Bu. Lebih baik kita menggunakan virtual background. Tapi tadi sudah dijawab, kami manut aja kalau memang tetap harus menggunakan banner yang dicetak. Terus yang kedua, terkait pengerjaan soal, itu kan ada waktu 25 menit untuk yang penyisihan pertama. Nah, ketika kita sudah sign in atau sudah masuk ke dalam soal dan waktu belum selesai, maksudnya masih ada waktu, tapi kita udah menyelesaikan pertanyaan. Nah, di sini aja ya. Ya, kedengaran ya suaranya ya? Dengar ya. Ya. Silakan Kita terus. sudah menyelesaikan pertanyaan. Ternyata mungkin salahnya ada banyak gitu. Tapi waktu yang tersisa masih ada. Apakah memang masih memungkinkan untuk kita masuk lagi ke soal tersebut untuk dikerjakan ulang? Seperti itu. Dari sistemnya loh Bu, saya bertanya. Seperti tadi kan kita sudah nyoba masuk lagi bisa gitu Bu. Jadi bisa memperbaiki jawabannya dengan ketentuan sudah sampai ke akhir pertanyaan. Terima kasih. Ya, langsung dijawab aja. Silakan Bapak Jeki. Mas Jeki silakan karena terkait teknis. Mohon maaf Bu, tadi saya sempat
yang ngurusi teknisnya di sini, jadi kurang perhatikan pertanyaan yang tadi dari Gresik tadi. Oke. Mungkin bisa dirangkum lagi, Bu. Intinya pertanyaannya tadi, dia sudah mengerjakan soal, kemudian masih ada sisa waktu. Apakah bisa dia masuk lagi, kemudian mengerjakan ulang? Begitu ya, Bu ya? Ya, seperti itu Mas Jeki kira-kira. Tidak bisa, Ibu. Jadi nanti memang kalau untuk yang penyisian, memang waktunya untuk yang mulai mengerjakan belum saya batasi, Bu. Nanti pas lomba nanti ada batas waktunya. Jadi mulai jam sekian sampai jam sekian sudah harus mengerjakan. Jadi nanti memang nggak bisa. Jadi sudah mulai masuk sudah nggak bisa kembali lagi. Yang tadi penyisian mungkin masih bisa karena memang tidak saya setting seperti itu. Nanti waktu lombanya akan saya setting, pokoknya jam sekian, jam 9 mulai, maka nanti soal itu mau nggak mau akan berakhir misalkan di jam 9.25. Baik Ibu belum masuk apapun sudah masuk. Begitu Ibu. Ya, cukup jelas ya Ibu dari Kabupaten Gresik. Secara teknik, secara komputer itu nggak bisa. Ya, jadi one way kita tidak bisa mengerjakan kembali. Berikutnya dari DWP RSUD Dr. Sutomo, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ibu. Kami dari DWP RSUD Dr. Sutomo mau menanyakan mengenai kriteria penilaian untuk banner. Apa saja yang dinilai? Yang kedua mengenai yel-yel karena tersebut di dalam surat ada penilaian yel-yel. Itu akan ditampilkan kapan yel-yel itu? Kemudian kriteria penilaiannya juga apa saja? Matur nuwun. Monggo Bu, panitia. Terima kasih. Khusus untuk yel-yel itu dipersiapkan bagi yang sudah masuk ke 9 besar. Di saat semifinal dan final, peserta lomba sudah mempersiapkan yel-yel dari masing-masing IPP maupun kabupaten kota. Pada saat babak penyisihan awal dan kedua, tidak ada setiap peserta untuk mempersiapkan yel-yel, hanya pada saat offline, semifinal, dan final. Demikian Ibu. Ya, cukup jelas Ibu dari Dr. Sutomo. Jadi yel-yel disiapkan bagi peserta yang masuk pada babak semifinal ataupun final. Jadi untuk saat ini mungkin Ibu Bibi bisa menyiapkan materi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sudarmawan tadi. Ya, cukup jelas Ibu mengenai yel-yel. Kemudian yang kriteria penilaian banner tadi bagaimana Ibu? Banner Bu. Kriteria banner, background-nya adalah warna Dharma Wanita, tulisan hitam. Kenapa kami menggunakan banner? Kalau apabila menggunakan digital, sudah melalui pertimbangan dari tim juri maupun IT, tidak diperkenankan untuk lomba. Tetapi kalau webinar mungkin akan lebih tepat apabila bannernya menggunakan digital. Baik Ibu, matur nuwun. Ya, sami-sami. Berikutnya ada dari DWP Satpol PP Provinsi, silakan. Mau menanyakan masalah ukuran bannernya itu berapa kali berapa nggih? Untuk ukurannya karena di suratnya tidak ada ini. Di surat tidak, Mas Jeki ya. Di surat edaran tentang lomba sudah ada Ibu-ibu sekalian, jadi mohon dipersani kembali di edaran yang di sini kok nggak ada nggih. Ukuran ya Bu yang ditanyakan. Iya, ukuran. Oke, nanti Mas Jack ya, mungkin berikutnya nanti akan kita susulkan kembali. Jadi tentang ukuran, spesifikasi dari banner untuk lebih jelasnya melalui grup ya. Tidak gambarannya Ibu, cukup untuk 3 peserta bisa mewakili dari IPP mana maupun kabupaten mana dan telah mengikuti untuk lomba Cerdas Cermat Istri ASN ini. Untuk sekali lagi warnanya adalah warna peach dan tulisannya hitam agar supaya seragam. Kemungkinan kalau untuk ukuran akan kami sampaikan kembali spesifikasinya. Terima kasih. Matur nuwun. Sudah jelas ya Ibu.
Berikutnya dari DWP Bakes Bangpol, silakan. Mohon bertanya Ibu, saya dari Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur mau menanyakan untuk peserta, kalau ASN tapi istri pegawai juga, apa bisa mengikuti Ibu? ASN tapi juga, jadi istri ASN tetapi juga karyawati di Bakes Bangpol, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Bu, dengan ada keterangan jabatan suami dilampirkan dan surat tugas dari DWP masing-masing. Sudah terjawab ya Ibu. Jadi sekali lagi, terima kasih Ibu. Istri ASN tetapi yang juga sekaligus karyawati diperbolehkan untuk menjadi peserta. Berikutnya tadi lebih dulu dari DWP Dispora Jatim. Monggo silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu. Kami sebenarnya bukan mau bertanya, tetapi ingin menyampaikan sedikit masukan terkait dengan banner. Karena tadi banyak sekali pertanyaan tentang ukurannya bagaimana, desainnya apa, warnanya apa. Mohon izin bisa menyampaikan saran agar desain mentahnya bisa disediakan oleh panitia Ibu, sehingga kita tinggal mencetak saja. Seperti itu. Terima kasih. Soft copy begitu maksudnya ya Bu ya? Jadi diberikan soft copy desain mentahnya. Terima kasih masukannya Ibu untuk desainnya. Terima kasih. Mengenai warna di surat sudah ada keterangannya Bu, hanya ukurannya aja mungkin yang belum disampaikan. Mungkin supaya tidak menjadi beban juga. Sebenarnya kalau warna kita semua mengetahui warna Dharma Wanita seperti apa Ibu? Warna Dharma maksudnya supaya bisa seragam begitu Ibu. Supaya bisa seragam. Warna Dharma Wanita yang kita pakai setiap pertemuan rutin adalah warna peach. Sebenarnya itu mewakili Ibu. Jadi untuk ukuran insya Allah mungkin akan disampaikan lebih detail oleh tim IT kami. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi dari Ibu Ketua Panitia, tapi terima kasih juga masukannya dari DWP Dispora Jatim. Berikutnya dari BPKAD Prof Jatim, silakan Ibu. Selamat siang Ibu, mohon izin bertanya mengenai sesi pertanyaan untuk sesi pertama dan sesi kedua. Apakah itu setelah misalkan saya selesai mengerjakan sesi pertama untuk masuk ke sesi kedua itu langsung atau ada jeda pemberitahuan dari panitia? Kemudian yang kedua mungkin ini nanti kira-kira menggunakan 2 laptop ya Bu, yang satu buat Zoom, yang satu buat mengerjakan soal. Mohon petunjuk, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin karena terkait teknis, Bu Mas Jeki atau? Terkait teknis Mas Jeki, jadi yang pertama apakah menggunakan 2 laptop, satu untuk pertanyaan, satu untuk Zoom, atau satu laptop saja. Kemudian yang satu lagi? Untuk pengerjaan soal antara sesi pertama dua. Jadi peralihan dari babak 1 ke babak kedua apakah langsung ataukah bersama-sama begitu? Jadi untuk penggunaan laptop memang baiknya itu menggunakan 2 laptop Ibu. Satu laptop untuk mengerjakan soal, satu laptop untuk Zoom supaya bisa menampilkan ibu-ibu waktu menjawab soal. Jadi biar nanti tidak bingung. Jadi kalau 2 laptop nanti satu untuk menampilkan ibu-ibu, satu khusus untuk yang menjawab soal. Terus untuk pertanyaan penyisian pertama dan kedua, memang setelah penyisian pertama nanti diolah dulu sama tim juri, kan nanti ketemu siapa yang akan beranjak ke penyisian kedua. Sehingga nanti butuh waktu. Dan nanti di penyisian kedua OPD atau kabupaten kota yang tidak masuk di penyisian, nanti ketika dicari di listnya tidak ada. Jadi nanti kami butuh waktu berapa menit untuk mengedit siapa yang lolos ke babak berikutnya. Begitu Ibu. Nah, itu ada pemberitahuan ya berarti ya Mas, atau kita terus memantau gitu ya? Nanti di Zoom-nya ada pemberitahuan. Jadi setelah babak pertama selesai penilaian siapa saja yang lolos nanti diberitahukan sama panitia. Ya baik, terima kasih Mas. Ya, sudah cukup jelas ya. Jadi sekali lagi bahwa
Setelah babak penyisian pertama, nanti akan ada penilaian oleh panitia. Selanjutnya akan di-list peserta-peserta yang lolos untuk masuk ke babak penyisian kedua. Dan untuk laptop yang disarankan menggunakan 2 laptop, yang satu untuk Zoom, untuk pemantau Zoom, dan yang kedua untuk mengerjakan soal. Saya rasa sudah cukup jelas, yang resen sudah tidak ada lagi. Ada 2 lagi dari Kabupaten Ponorogo. Silakan. Saya tambahkan dulu sebentar. Monggo, Bu. Tidak hanya menunggu babak 1 ke babak 2, tetapi nanti babak 2 ke babak semifinal dan final itu juga menunggu informasi babak-babak yang 2 tadi. Untuk bisa selanjutnya adalah informasi pengumuman yang berhak mendapatkan kesempatan di 9 besar. Jadi menunggu juga. Ya, nanti akan dikondisikan oleh Pak Jeki berapa lama waktunya menunggu itu. Gitu ya. Nanti akan ditambahkan informasinya supaya yang mendapatkan kesempatan untuk 9 besar itu bisa mengetahui siapakah yang mendapatkan privilege ke Surabaya. Bagi yang kabupaten kota, kalau yang Surabaya sendiri biasa aja kali gitu ya. Tapi yang penting ketemu sama Ibu Ketua dan Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur, itu yang berharga nanti. Terima kasih, lanjut. Ya, terima kasih Ibu Sudarmawan. Berikutnya dari Kabupaten Ponorogo, silahkan. Terima kasih, mohon izin Ibu untuk bertanya. Agak keras Ibu suaranya. Cek. Mohon izin untuk bertanya tentang tata tertib lomba, Ibu. Tadi disampaikan di situ ada daftar Suaranya ulang. masih kecil, Ibu. Bentar, masih dibesarkan. Silakan coba, Bu. Cek, nggih. Untuk daftar ulang, halo? Untuk daftar ulang di saat online, itu nanti apakah kita ada link untuk pengisian daftar ulang ataukah kita cukup menuliskan di dalam chat Ibu untuk daftar ulang tersebut, ataukah mungkin akun satu kabupaten itu sudah tertulis di WP Kabupaten Ponorogo itu sudah cukup atau bagaimana? Mohon petunjuk. Monggo dari tim IT daftar ulang yang online, monggo. Jadi nanti kita cek persyaratan yang sudah masuk, Bu. Jadi diperhatikan juga ibu-ibu yang belum mengirim formulir pendaftaran. Jadi nanti kalau misalkan persyaratannya tidak lengkap, nanti di listnya tidak muncul. Jadi kalau misalkan persyaratannya lengkap, nanti muncul. Misalkan dari kabupaten mana, Kabupaten Ponorogo atau Kabupaten Gresik nanti muncul. Jadi nanti itu linknya cukup 1 kali saja, Ibu. Jadi peserta nanti waktu masuk Zoom sudah dipersiapkan, linknya sama dengan yang hari ini, insya Allah nggak akan berubah. Cuma nanti kode soalnya akan diberitahukan 5 menit sebelum akan melaksanakan mengerjakan soal. Jadi linknya tetap sama, tidak ada daftar ulangnya. Cuman kami nanti ngecek pendaftarannya sudah komplit apa belum. Kalau sudah komplit, berarti nanti ketika milih kabupatennya akan muncul. Kalau misalkan belum komplit, berarti tidak akan muncul. Begitu, Ibu. Sudah cukup jelas ya, Ibu? Terima kasih. Ya, jadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa formulir pendaftaran dipastikan sudah masuk ke panitia supaya bisa masuk ke dalam list tadi untuk peserta dan juga untuk mendapatkan link. Berikutnya Kabupaten Situbondo, silakan. Ya, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Kami dari Kabupaten Situbondo mau bertanya, untuk nama emailnya itu pakai nama Dharma Wanita atau bisa nama email mandiri Bu? Terima kasih. Terima kasih Bu. Email Mas Jeki. Boleh pakai nama email sendiri Bu, tapi baiknya pakai email Dharma Wanita. Jadi Dharma Wanita boleh, sendiri juga boleh, enggak apa-apa. Ya. Ya. Terima kasih. Sudah cukup jelas, yang raise hand sudah tidak ada lagi. Semoga technical meeting yang hari ini disampaikan dapat betul-betul jelas
dan mohon dipersiapkan apa yang sudah disampaikan baik melalui surat edaran maupun tata tertib yang disampaikan oleh tim juri pada hari ini. Untuk tata tertib kemudian rekaman dari video kegiatan technical meeting terutama yang terkait teknis dan mungkin tadi ada pertanyaan tentang porsi soal. Rekaman kegiatan hari ini akan di-share pada grup sehingga ibu-ibu seluruh peserta sekalian bisa melihat kembali rekaman jika ada yang belum jelas. Dan mungkin nanti setelah ini Mas Jack siap-siap diserbu ibu-ibu terkait dengan simulasi untuk uji coba deadquiz.org-nya. Terima kasih. Dengan demikian seluruh rangkaian kegiatan technical meeting pada hari ini telah kita lalui. Dan sekali lagi jika ada pertanyaan yang belum terjawab atau mungkin baru muncul di kemudian hari, silahkan bisa menghubungi di Sekretariat Dharma Wanita Provinsi, baik ke Bu Asih ataupun ke Mas Jeki. Jadi mohon seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Juri tadi, ibu-ibu sekalian siap-siap masih ada 2 minggu lagi belajar. Untuk yel-yel nggak usah bingung dulu, yel-yel dipersiapkan jika ibu-ibu masuk pada babak semifinal ataupun final. Jadi yang penting ibu-ibu belajar tentang ADART, tentang e-reporting dan juga pengetahuan umum. Sampai bertemu lagi di babak penyisihan pada tanggal 9 November 2022 dan juga pada 11 November 2022 bagi yang masuk pada babak semifinal ataupun final. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak hingga kegiatan technical meeting pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga rangkaian Lomba Cerdas Cermat Istri ASN yang akan diikuti berjalan dengan lancar dan sukses serta membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, 2 jam. Nanti kan ada rekamannya.